7 pemain Persik Kediri absen lawan Persib Bandung. Tertinggal 10 poin dari PSM, Persib lakukan ini demi rebut puncak klasemen. Barclay kirimkan tuntutan minta regulasi PSSI dihapuskan. Tujuh pemain Persik Kediri absen lawan Persib Bandung. Persib Bandung menjamu Persik Kediri dalam pertandingan lanjutan kompetisi Liga 1 musim ini pada Rabu 8 Maret 2023. Menghadapi Persik Kediri, Persib Bandung memiliki waktu istirahat cukup panjang setelah gagal bertanding menghadapi Persija Jakarta, yakni pada 4 Maret 2023 karena laga ditunda. Selain keuntungan, masa persiapan Persib juga bisa memanfaatkan kondisi lawan yang kehilangan banyak pemain karena alasan berbeda. Bek sayap andalan Persik Kediri, Agil Munawar dipastikan absen akibat akumulasi kartu kuning. Pemain jebolan Persib itu harus menjalani sanksi 1 pertandingan, yakni setelah mendapatkan kartu kuning ke-7 saat Persik Kediri hadapi Barito Putra. Persik Kediri juga dipastikan tidak bisa menurunkan sejumlah pemain mudanya karena dipanggil Timnas Indonesia U23. Ada 6 pemain Persik Kediri yang absen karena sedang membela Timnas Indonesia U23 yang sedang melakukan pemusatan latihan menghadapi SEA Games 2023. Ke-6 pemain Persik Kediri yang dipanggil pelatih Timnas U23 Indra Syafri adalah Sultan Ziko, Geril Kapoh, JM Destroyer, Braif Fatari, Randy Juliansah, dan Rangga Widiansyah. Persik Kediri pun kemungkinan besar belum bisa menurunkan Dani Saputra yang masih menjalani pemulihan cedera. Tertinggal 10 poin dari PSM, Persib melakukan ini demi rebut puncak klasemen. Persib Bandung saat ini bercokol di peringkat kedua klasemen sementara Liga 1 2022-2023 dengan mengkoleksi 52 poin. Pangeran Biru terpol 10 angka dari puncak klasemen sementara PSM Makassar. Melihat jarak tersebut, banyak yang meragukan Persib Bandung bisa keluar sebagai juara Liga 1 musim ini. Kendati begitu, Deddy Kusnandar menjelaskan kalau Pangeran Biru masih memiliki harapan. Pastinya kita selalu masih ada harapan dan selalu berusaha semaksimal mungkin melihat di akhir. Jadi di setiap pertandingan kita maksimal di depan pertandingan ini dan kita tidak menyerah. Di pertandingan kita harus bisa memaksimalkan dan memenangkannya. Kita tahu poinnya jauh, tapi di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Kita harus berusaha dulu dan ikhtiar dulu, kata Deddy Kusnandar pada Senin kemarin. Di sisi lain, Deddy Kusnandar tidak memungkiri kalau para pemain Persib Bandung tengah terbebani terkait jarak mereka dengan PSM Makassar. Meski demikian, dirinya mengatakan tekanan tersebut harus dijadikan motivasi untuk tampil lebih baik. Di sepak bola tentu beban itu pasti ada, bohong kalau dibilang tidak ada tekanan. Ada tekanan tapi dijadikan motivasi untuk jadi lebih baik di setiap pertandingan, tutur Deddy. Sementara itu, pemain berusia 31 tahun itu mengaku percaya kepada Persib Bandung. Dirinya pun menjelaskan Pangeran Biru tidak boleh meremehkan lawan-lawannya, termasuk tim yang akan mereka hadapi di pekan ke-29 Persik Kediri. Saya percaya kepada tim ini. Sama teman-teman, melawan siapapun tidak akan menganggap enteng karena kita tahu melawan Persik pasti berlipatlah semangatnya mereka. Jadi saya fokus ke tim sendiri dan saya percaya sama tim ini. Kalau kita kompak, insya Allah dapat hasil yang maksimal, tegasnya. Bicara soal Persik Kediri, Deddy Kusnandar mengaku telah mengetahui kekuatan tim berjuluk Macan Putih itu. Dia memastikan kalau seluruh pemain Persik Kediri bisa menjadi ancaman besar bagi Persib Bandung. Terkait kekuatan Persik Kediri, Deddy Kusnandar mengaku sudah cukup mengetahuinya. Seperti halnya Renan Silva yang kemungkinan akan menjadi ancaman bagi Persib Bandung. Kita tahu di sana ada Renan, terus teamwork mereka juga bagus. Kita tidak mewaspadai 1-2 pemain, tapi kita mewaspadai semua pemain, tandasnya. Barclay kirimkan tuntutan minta regulasi PSSI dihapuskan. Dikabarkan sebelumnya PSSI mewacanakan aturan pembatasan pemain naturalisasi di setiap tim pada musim depan. Hasil dari sarasehan PSSI dengan klub Liga 1 menyatakan bahwa rencana membatasi setiap klub hanya bisa memiliki 2 pemain naturalisasi. Dalam hal ini, Barclay pun bereaksi dengan beredarnya wacana tersebut.
Dia mengunggah postingan bahwa aturan tersebut membuat diskriminasi bagi para pemain naturalisasi. Bukan hanya dia, tapi Ezra Walian, Victor Igbonevo, Ilyas Pasoyevic, Stefano Lillipali, dan Beto pun meluapkan perasaan kecewa yang sama. Klok mengatakan bahwa semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali warga naturalisasi pun punya hak yang sama. Dia menilai rencana yang dibuat oleh PSSI justru memberikan batasan bagi pemain naturalisasi. Menurutnya, saat pemain membela timnas mereka disebut WNI, tapi ketika bertarung untuk klub statusnya seolah berubah menjadi naturalisasi. Pertama-tama saya pikir semua orang yang punya paspor Indonesia adalah orang Indonesia. Kalau kita naturalisasi itu untuk negara, setelah kita naturalisasi kita sudah sama. Kita juga orang Indonesia. Kalau di Indonesia kita punya WNI atau WNA, kalau belum naturalisasi kita orang WNA. Sekarang kita orang WNI. Tidak ada WNI naturalisasi, cuma ada WNI atau WNA. Ini dulu. Tegas Klok kepada awak media ketika diwawancarai pada Senin kemarin. Kedua, kalau kita main untuk negara dan kita main untuk timnas, kita kasih paspor kembali kalau kecinta negara ini. Kalau ada aturan cuma ada 1-2 pemain naturalisasi di setiap klub ini sangat diskriminasi. Sangat sedih untuk orang yang cinta negara ini. Lanjut Mark Klok. Dia menggambarkan diskriminasi ini mencederai sila kelima Pancasila. Seakan ada perbedaan dengan mereka yang jadi WNI setelah diambil sumpah dan memenuhi persyaratan lain. Jika sudah memegang paspor Indonesia, seharusnya sudah tidak perlu lagi ada perbedaan bagi Klok dan kolega. Kalau saya pikir, kalau kamu lihat Pancasila juga nomor 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus dengan aturan ini, saya pikir tidak fair. Mereka diskriminasi supaya orang Indonesia asli dengan orang Indonesia baru. Menurut saya kalau lihat aturan ini belum fix ya, tapi saya pikir ini adalah waktu kita buka suara. Kalau nanti sudah fix, kita sudah terlambat untuk bicara. Tapi semoga setelah kita bicara, mungkin terbuka pikiran orang. Ujarnya. Sejauh ini memang regulasi soal pemain naturalisasi ini masih wacana. Klok pun berharap regulasi ini dihapuskan karena membuat dia dan pemain naturalisasi tidak nyaman. Sebab menurutnya andai timnas dihuni oleh mayoritas pemain naturalisasi, tetap saja mereka membawa nama Indonesia. Pasti dihilangkan. Untuk saya ini aturan atau regulasi sangat tidak benar atau tidak usah. Tapi harapan saya hilang dihapuskan. Mau ada 1, ada 5, atau ada 10. Dan kalau akhirnya kalau timnas punya 11 pemain naturalisasi, mereka bilang, oh ini bukan timnas kita. Atau ini masih timnas Indonesia. Menurut saya ini masih timnas Indonesia karena kalau sudah presiden, semuanya sudah setuju kalau mereka datang ke negara kita untuk ambil warga negara Indonesia. Tugas Mark Klok.